Pak Rispan. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, baik Pak. Saya dengar Pak Rispan akan melakukan coaching dengan rekan Bapak. Betul ya, Pak? Iya Pak, rencana setelah ini saya melakukan coaching terhadap rekan saya. Ah, Beberapa hari yang lalu katanya mau curhat Pak mengenai masalahnya. Oh, begitu ya. Baiklah, Pak. Boleh saya izin nih untuk melakukan observasi mengenai Boleh, proses coaching yang akan Bapak lakukan. boleh banget Pak. Ini akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya nanti Pak. Nah, sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini, Pak. Siap Pak, mohon diarahkan ya Pak. Iya, jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching yang ada. Seperti misalkan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach, Pak. Oh jadi seperti itu ya Pak. Iya, Bang. Nah, sebelum melakukan coaching ini, apakah kira-kira Bapak berkenan untuk menjawab sedikit pertanyaan saya? Silahkan Pak, saya sangat berkenan Pak. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan saat coaching nanti, Pak? Sebenarnya saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching, Pak, secara bertahap. Wah, bagus sekali itu, Pak. Nah, nanti saya akan bantu ya untuk mengamatinya. Terima kasih, Pak, atas bantuan Bapak. Nah, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi kesadaran diri dan mendengarkan aktif, Pak. Oh iya, jadi nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi itu saja ya, Pak. Iya, Pak. Nah, apa yang menjadi tolak ukur ketercapaian untuk pengembangan kompetensi tersebut, Pak? Saya mencoba menuntun dan mengembangkan potensi coach, Pak, untuk menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapinya, Pak. Baik, silakan Bapak lakukan coaching. Semangat ya, Pak. Semoga berhasil. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum Pak Rispan. Waalaikumsalam, Bu Elka. Maaf mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa Bu, saya lagi santai kok. Gimana nih kabarnya Bu Elka? Alhamdulillah Pak. Cuman saya ada sedikit masalah nih Pak. Hmm, ada yang saya bisa bantu Bu? Kalau boleh saya mau berbincang dengan Bapak mungkin sekitar 10 sampai 15 menit ya Pak. Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti nih? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bapak, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan Pak. Memangnya Bu, ada masalah apa nih? Begini ya Pak ya, saya bingung nih Pak, mengenai ada murid saya yang sering tidak masuk sekolah, bahkan menganggap sepele nilai dan tugas-tugasnya Pak. Jadi permasalahan Ibu Elka mengenai murid ya Bu, yang sering tidak masuk sekolah, bahkan menganggap sepele nilai dan tugas-tugasnya ya. Ya betul sekali Pak. Ya Bu, sesuai dengan penjelasan Ibu Elka tadi, menurut Ibu nih, ideal seorang murid itu seperti apa Bu? Idealnya saya berharap murid tersebut sadar dulu tentang tugas-tugasnya. Dan sebagai murid, dia sadar bahwa pendidikan itu penting buat masa depannya Pak. Maksudnya sadar seperti apa nih Bu, yang ingin Ibu Elka harapkan terhadap murid tersebut? Maksudnya Pak, sadar terhadap tugas-tugasnya yang harus dikerjakannya Pak. Jadi sadar terhadap tugas-tugas yang harus dikerjakannya ya Bu? Ya Pak. Uh,
Jadi Ibu Elka sudah melakukan nih, ngomong-ngomong, apa yang sudah Ibu Elka lakukan nih agar murid tersebut bisa sadar terhadap pentingnya pembelajaran dan tugas-tugas yang dia lakukan, Bu? Saya sudah melakukan konseling individu dan juga membuat komitmen, tetapi murid tersebut masih saja tidak ada perubahannya. Bahkan saya sudah melakukan lebih 2 kali, Pak. Oh, jadi Ibu Elka nih sudah melakukan konseling individu dan membuat komitmen bahkan lebih 2 kali ya, Bu? Iya, benar sekali, Pak. Nah, jadi Ibu Elka sudah bagus nih karena sudah melakukan langkah-langkah sesuai prosedur dalam menangani masalah murid. Namun belum sepenuhnya nih Bu, permasalahan dapat diselesaikan kalau kita hitung atau kita buat skala nih Bu antara 1 sampai 10, di mana nih posisi Ibu Elka sekarang dalam mencapai tujuan tersebut. Mungkin di posisi 5, Pak. Kalau harapan Ibu nih di skala berapa Bu? Inginnya sih, Pak, di posisi 6 sampai 9, Pak. Oh, baik Bu. Jadi Ibu Elka apakah ada rencana nih untuk mencapai target yang sudah Ibu rencanakan? Ada, Pak, rencananya saya mau menggali informasi lebih banyak lagi dengan menanyakan kepada wali kelasnya atau guru mata pelajaran dan juga ingin melakukan kunjungan rumah nih, Pak, agar bisa kerjasama dengan orang tuanya, Pak. Baik Bu. Oh, jadi adanya kerjasama ya Bu antara guru wali kelas, guru maba, dan orang tua murid ya Ibu Elka. Iya, Pak, betul. Kira-kira kapan nih Ibu bisa melakukannya? Mungkin dalam waktu 1 minggu ini, kalau bisa secepatnya sih, Pak. Menurut Ibu Elka lagi nih, kira-kira siapa yang bisa terlibat dalam membantu Ibu? Bisa rekan sejawat, guru wali kelas, guru mata pelajaran. Kalau di dalam lingkungan sekolah itu kan rekan sejawat. Kalau di luar lingkungan sekolah itu saya minta bantuan sama orang tua atau wali murid dulu, Pak. Baik Ibu Elka, apakah ada lagi nih yang ingin Ibu bicarakan? Saya rasa tidak ada lagi, Pak, cukup. Baik Bu, kalau begitu kita bertemu lagi nih Bu minggu depan. Saya ingin mendengarkan nih cerita Ibu setelah melakukan langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan tadi. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Apa kabarnya nih Pak? Sudah kan Bapak melakukan coachingnya nih? Alhamdulillah Pak, sudah selesai. Nah, apa yang Bapak rasakan setelah melakukan coaching tersebut Pak? Alhamdulillah Pak, lega. Saya senang nih bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya. Nah, terus bagaimana lagi ceritanya Pak? Saya melakukan coaching dengan pendekatan cerita Pak. Sangat senang bisa menerapkannya juga Pak. Alhamdulillah. Saya tadi sudah melihat pendekatan cerita yang Bapak lakukan. Sudah bagus dan lengkap Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak atas bantuan dan pengamatan Bapak. Itu akan membuat saya lebih baik ke depannya Pak. Nah, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Pak? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Oh, sangat bagus itu, Pak. Nah, ini secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coachingnya, Pak. Oh iya Pak, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak atas pengamatan Bapak dan masukan Bapak. Nah, ada lagi Pak yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Pak.
kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita kali ini ya Pak. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih banyak juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Bersama